Kita sudah sampai kepada hadis kita sedang memasuki hadis baru. Hadis masih himbauan untuk bisa membaca ayat-ayat tertentu. Quran semuanya bagus. Ayat Al-Quran istimewa semuanya. Akan tetapi baginda Nabi telah memberikan contoh dari potongan-potongan ayat. Dan Nabi pun menjelaskan tentang keutamaan ayat tersebut. Jadi tidak salah jika ternyata kita menemukan satu orang punya amalan ayat ini, ayat itu. Dan ada petunjuknya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita langsung kepada hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewakilkan kepadaku, telah mengamanatiku, membebankan amanat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihifdzi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat Ramadan, mengumpulkan zakat fitrah maksudnya. Fa'atani atin, di saat saya menjaga itu, kata Abu Hurairah, dan kebetulan Abu Hurairah tempatnya di masjid. Abu Hurairah sangat terkenal, masyhur, disebut-sebut setiap saat. Jangan dianggap dia seorang punya perusahaan besar begitu. Dia adalah termasuk min fuqara'is sahabati, orang fakir dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada termasuk ashabus suffati, yang hidup di samping masjid Nabi, seperti ngekos di pondok itu. Tinggalnya ngekos di masjid. Tinggal di masjid. Tapi itu kesempatan bagi beliau untuk bisa mengambil hadis-hadis dari Nabi. Beliau tidak lama dengan baginda Nabi, terhitung hanya belasan bulan, akan tapi bisa mengumpulkan banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk minal muktsirina bi riwayatil ahadithi, termasuk golongan orang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan tugas dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atani atin, kemudian saat aku menjaga barang apa? Beras zakat atau gandum zakat fitrah tersebut, ada satu orang datang, faja'ala yahthu minat ta'ami, mengambil dari makanan. Yahthu, mengambil dengan tangannya, genggamannya, kayak mencuri zakat fitrah. Fa akhadtuhu, kemudian aku tangkap dia. Fa qultu, setelah itu aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillahi, aku bawa engkau, aku angkat kepada Rasulullah biar diberi hukuman. Qala, ia berkata, inni muhtaj, aku orang yang butuh, wa alayya iyalun, dan saya punya anak, punya keluarga, wa bihajatun syadidatun, dan aku punya hajat yang sangat. Fa khallaitu anhu, aku biarkan. Aku biarkan. Karena memang, kenapa kok dibiarkan orang nyuri? Alasannya itu menjadikan dia berhak untuk mendapatkan zakat. Karena zakat untuk orang fakir, untuk yang butuh. Ya sudahlah, karena orang butuh ya dibiarkan. Fa khallaitu, aku biarkan anu. Fa asbahtu, kemudian di waktu pagi, faqala Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, alhamdulillah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala siruka al-barihata, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Ngomong apa yang orang yang kau tangkap tadi malam tuh? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan, dia mengadukan tentang kebutuhannya, keperluannya, dan juga mengadukan tentang keluarganya, dia butuh. Fa rahimtuhu, ya aku kasih sayangi dia, aku maafkan. Fa khallaitu sabilahu, aku lepaskan dia. Wa qala, ama innahu qad kadzabaka wa sayauud, dia itu bohong dan dia akan kembali lagi. Nabi ngomong begitu. Nabi diberitahu oleh Allah. Fa araftu annahu sayaudu, aku tahu kalau dia bakal kembali, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
karena omongan baginda Nabi. Ya, Nabi ngomong begitu, ya aku yakin dia bakal balik lagi. Farasabtuhu. Kemudian aku perhatikan khusus. Kalau kemarin kan kepergok, sekarang sengaja dijaga secara khusus. Faja'a yahthu minat ta'ami, lagi-lagi mengambil makanan. Ada datang lagi. Wa qultu, pegang, la arfa'annaka ila Rasulullah. Aku angkat kau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dia berkata, da'ni fa inni muhtaj. Tinggalkan, aku butuh, aku memerlukan ini. Wala i'alun, dan aku punya keluarga. La'ud, setelah ini aku tidak kembali lagi. Farahimtuhu, ya aku maafkan lagi, aku kasih sayang dia. Fakhalaitu sabilah, aku lepaskan dia. Fasbahtu, kemudian di waktu pagi, faqala li Rasulillah, kemudian Rasulullah, ini mukjizat Nabi, Allah beritahu oleh Allah. Rasulullah diberitahu oleh Allah. Ya Abu Hurairah, Nabi menegur, hei Abi Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata, apa yang dilakukan orang yang kau tangkap tadi malam? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan, ya Rasulullah, dia mengadukan tentang hajatnya, wa iyalan, keluarganya. Farahimtuhu, ya aku maafkan dia, aku kasih sayangi dia. Wa khallaitu sabilahu, dan aku lepaskan dia. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innahu qad kadzabaka, dia telah berdusta kepadamu, wa sayaudu, dan akan kembali. Mau balik lagi. Farasatuhu tsalitsata, hari berikutnya yang ketiga aku perhatikan khusus lagi. Faja'a yahthu minat ta'am, lagi-lagi mengambil makanan. Faqatu, aku tangkap dia. Faqultu, aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulullah, sungguh benar-benar akan aku angkat, adukan ke Rasulullah. Wa hadza akhiru 3 marratin, ini akhir yang ketiga. Annaka tas'um annaka ta'ud thumma ta'ud, ini adalah kali ketiga yang engkau kembali dan kembali. Sudah selesai ya, ini yang ketiga. Maksudnya apa? Enggak dilepas lagi, sudah cukup. Kamu bohongi saya, kata nak balik lagi, nak balik lagi. Ini yang ketiga, terakhir bagimu. Wa qala da'ni, tinggalkan aku, lepaskan aku, tinggalkan aku. Fa inni, aku kasih ganti. U'allimuka, aku akan kasih tahu kamu. Kalimat-kalimat yanfa'ukallahu biha, Allah akan menjadikan manfaat dengan kalimat itu untukmu. Lepaskan aku kasih kamu amalan kalimat-kalimat yang bermanfaat untukmu. Qultu mahun, apa itu? Qala, yang ditangkap tadi ngomong, idza awaita ila firashika, jika engkau kembali kepada firashmu, tempat tidur, kalau engkau hendak tidur, faqra ayatul kursi, baca ayat kursi. Fa innahu, maka sesungguhnya lan yazala, fa innahu la yazala, karena kalau membaca Al-Qur'an ayat kursi, ada orang mau tidur membaca ayat kursi, la yazala, senantiasa alaika, atasmu, minallahi hafid, dari Allah penjagaan. Maksudnya, kalau kamu membaca ayat kursi, senantiasa dijaga oleh Allah. Wala yakrubaka syaitanun, dan tidak akan bisa mendekat syaitan hatta tusbih, sampai masuk waktu subuh. Karena dia ngasih amalan baik, nah ini ya, baik. Fa khallaitu sabilahu, ya tak lepas ya Rasulullah. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya dia ngajari begitu, dilepaslah. Fa qala li, kemudian di pagi harinya Abu Hurairah ketemu Rasulullah. Ma fa'ala asirukal bahirata, apa yang dilakukan oleh orang yang kau tangkap tadi malam, hei Abu Hurairah? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimu, dia mengajariku, dia telah mengajariku kalimat-kalimat yang fa'uni Allahu biha, yang kalimat itu bermanfaat bagiku. Allah akan memberikan kemanfaatan dengan kalimat tersebut untukku. Faqala itu sabilahu, kemudian aku lepaskan dia Rasulullah. Faqala, Nabi bertanya, mahi, kalimat apa? Jangan-jangan ngabur, salah. Karena Nabi tahu siapa dia. Qultu qala li, dia mengajariku ya Rasulullah. Qala, dia berkata, maksudnya mengajari, li kepadaku ya Rasulullah, li kepadaku, idza awaita ila firashika, jika kau hendak menuju tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, baca ayat kursi, min awwaliha hatta takhtima al-ayah Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Maksudnya kau baca ayat kursi dari awalnya sampai akhir, yaitu bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal semuanya sudah kan?
Wa qala li, kemudian dia berkata kepadaku, ya Rasulullah, la yazalu 'alaika minallahi hafidun, senantiasa engkau mendapatkan penjagaan dari Allah kalau kau baca itu. Wala yakrubaka syaitanu, wala yakrubaka syaitanun, dan tidak akan mendekat kepadamu syaitan hatta tusbih, sampai kamu masuk pagi. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, amma innahu qad sadaqaka, ini baru dia ngomong benar. Wa huwa kadzub, dia adalah pendusta, dia nggak pernah benar dia tuh selamanya bohong. Kamu dibohongi 3 kali, katamu nggak balik ya, nggak balik. Dia itu pembohong besar, tapi waktu ngomong ini benar. Jadi Nabi sudah mendapatkan wahyu seperti itu. Wa huwa kadzub, dia adalah pendusta. Talamu man tukhatibu mundu thalathin, kamu tahu enggak Abu Hurairah, kamu ngomong dengan siapa selama 3 hari ini? Kamu tahu siapakah dia? Qultu la, saya tidak tahu ya Rasulullah. Qala Nabi jawab, dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Dulu dari sinilah bisa difahami syaitan itu bisa menjelma, bisa terlihat. Tapi ingat, kalau sudah dia masuk wilayah terlihat, maka dia mengikuti hukumnya orang yang terlihat. Sehingga kalau ditusuk ya sakit. Maka tidak usah takut, jarang menjelma. Yang repot malah syaitanul inis, manusia tapi kayak syaitan itu. Kalau syaitan sesungguhnya jarang kelihatan. Pada zaman Nabi ada yang syaitan, iblis menjelma menjadi Syekhun Najdi, seorang syekh yang punya usulan untuk menangkap baginda Nabi, untuk membunuh Rasulullah. Dia ada menjelma, itu ada. Tapi kalau di saat menjelma ya nggak usah takut, dipukul dia juga kesakitan. Mungkin kalau ini, mungkin itu ya kalau bahasa kita ya, itu adalah setan iseng itu. Kayak orang itu iseng, orang manusia pengen ketemu jin, kan ada kan? Puasa setiap hari pengen ketemu setan. Ini orang aneh. Kita aja pengen jauh dari setan, ada orang baca surat jin biar ketemu jin. Aneh-aneh. Itu santri biasanya, kalau orang selain santri nggak ada itu. Santri itu baca ayat jin biar ketemu jin. Ini aneh-aneh. Makanya di orang aneh itu sebab jin aneh. Jadi ada begitu tuh. Menjelma. Nah ini dari sinilah difahami bahasanya ikrarnya Nabi kepada siapapun adalah wahyu. Kalau Nabi mengakui apapun itu kan pengakuan daripada jin, ungkapan dari jin, syaitan yang ngajari Abu Hurairah, kemudian Nabi memberikan ikrar, dia telah benar dengan omongan itu. Maka yang dianggap bukan omongannya syaitan, karena syaitan telah mencuri berita itu dari Rasulullah juga. Maka yang dianggap adalah omongannya Rasulullah, sabdanya Nabi. Maka para ulama mengajari kita kalau hendak tidur membaca ayat kursi. Kalau kita membaca ayat kursi tidak akan diganggu oleh apapun. Makanya umat Islam santri kok masih takut dengan sihir ini, kayaknya kurang percaya dengan Rasulullah. Baca ayat kursi seperti ayat-ayat sebelumnya, bingung sihir. Padahal mondok lama dia, rupanya di pondok belajar setengah sihir, pengen ilmu kebal, makan api, makan beling, makan soto. Ada santri makan beling, makan ini, makan api, aneh-aneh. Saya pernah diajak sotika makan api, dan saya ikut-ikutan. Saya 3 hari tidak bisa makan. Dua yang sok mau sari, bakali wasi, sok mau rasa, bakali wajo, sok mau bakali wasi, untuk dunia. Baca mantra-mantra begitu, apa itu artinya? Lah karena saya tidak percaya, kebakar lidah saya, kan begitu. Emang ada begitu tuh, santri seneng aneh-aneh itu. Santri pengen kebal, pengen berjalan di tembok jadi cicak. Walhasil itu. Ini ada doa-doa yang santri yang begitu. Lah ini ada anehnya begitu. Maka kalau dia biasanya kalau santri senang begitu, itu gampang kepengaruh dengan urusan sihir. Wah, kena sihir ini. Tapi yang kerjaannya di pondok belajar rajin, baca wirid biasa-biasa, zikir dari Nabi, aman, dia nggak pikir macam-macam. Al-Quran buat nyihir orang kok. Ilmu peletnya dari ayat Al-Quran. Sayyafikahumullah wassami'ul alim. Wah, baca 1000 kali. Kemudian ngadep ke arahnya sana. Ini kan santri belajar ilmu pelet dari ayat Al-Quran. Mahabbah itu. Jadi sudah, biasanya orang yang senang begitu-begituan itu gampang terpengaruh dengan urusan-urusan dunia persihiran. Makanya gampang kena yang begitu-begitu itu.
Karena dia sendiri lebih mempercayai. Karena kenapa kamu kok takut berlebihan? Karena percayamu berlebihan. Tapi yang percaya dengan Nabi nyantai, sudah tidak ada masalah. Oh, ayat kursi sudah Nabi mengukuhkan, Nabi mengajarkan, selesai. Jangan ragu dengan hal-hal semacam itu. Semoga Allah menjaga kita dari gangguan syaitan, menjauhkan kita dari waswas. Maka baca, harus punya amalan-amalan tersebut. An Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habita 10 ayatin, yang menghafal 10 ayat min awali suratil kahfi, dari permulaan surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, akan terjaga dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu fitnahnya dahsyat, mengerikan. Orang yang nggak punya iman percaya betul. Wong dia menyuruh ke langit, "Hai langit, datangkan mendung dan turunkan hujan," langsung turun hujan. Bumi keluar padi, langsung tumbuh padi. Orang mati hidup, hidup. Hamil melahirkan, lahirkan. Katanya orang, saya mandul, bisa hamil. Waduh. So ngomong apa aja jadi itu Abu Dajjal tuh. Waduh, serem banget tuh. Makanya setelah itu bersama Dajjal banyak yang beriman kepada Dajjal, menganggap Dajjal tuh Tuhan. Orang yang buta mata dan buta hati, matanya buta. Kalau orang beriman sadar, ente Dajjal ngaku Tuhan, beneri mata aja gak bener, matamu sebelah jelek banget lagi, matanya satu, gitu ngaku Tuhan. Nah, kok percaya orang, aneh kan? Tapi ahli iman tidak bisa tertipu dengan Dajjal. Tidak tahu apakah kita bakal ketemu Dajjal atau tidak. Tidak usah khawatir, Imam Mahdi juga akan datang. Nggak usah mencari-cari Imam Mahdi. Takutnya kepada Dajjal tidak perlu takutnya seperti orang takut kepada harimau lalu setiap hari merasa. Tidak, takut kepada Dajjal itu bentengnya adalah kita dengan iman, dekat dengan Allah, itu sudah beres Dajjal. Baca kayak surat Kahfi tadi. Sama, kalau orang pengen menjadi pasukan Imam Mahdi, nggak usah kita mencari Imam Mahdi di mana. Pergi ke sana, ke Maroko, ada jangan-jangan ada Imam Mahdi di sana. Enggak, Imam Mahdi itu nanti akan datang pada waktunya, dan Allah telah mempersiapkan pasukan-pasukannya hanya dari ahli iman. Kalau anda imannya benar, ya langsung jadi pasukannya Imam Mahdi nanti. Pasti digiring langsung jadi pasukan Imam Mahdi, selesai. Nggak usah dicari-cari nanti. Maka kita menjalankan syariat baginda Nabi, kalau pas kita bersama datang Imam Mahdi, kita akan menjadi pasukannya nanti. Sama Dajjal pun demikian, sudahlah kita dekat kepada Allah, maka Dajjal nggak akan memfitnah kita. Nggak akan takut dengan Dajjal kita, sama sekali nggak takut. Dia makhluk dari makhluk Allah. Baca surat Kahfi. Awal surat Kahfi, 10 awal surat Kahfi. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, min akhir suratil Kahfi, dari pungkasan surat Kahfi. Pungkasan surat Kahfi. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wan Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala berkata, bainama Jibril alaihissalam, tatkala Sayyidina Jibril alaihissalam itu qa'idun, duduk, inda Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, mendengar suara dari atas, dari atasnya ada suara. Farafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Malaikat Jibril mengangkat. Faqala, kemudian berkata, hadza babun minas sama'i futihal yauma, ini pintu langit hari ini dibuka. Walam yuftah qattu illal yaum, tidak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini pintu langit. Kayak apa pintu langit? Ini adalah masalah ghaibiyat, hanya yang dibukakan oleh Allah, yang diberitahu oleh Allah. Sebagian melihat ada malaikat tawaf,
Yang nggak boleh ngaku-ngaku ngelihat. Wah, ngelihat malaikat. Wah, ada jin. Itu gantungan di situ. Ini dukun itu. Malaikat, Nabi bercerita ini. Ibnu Abbas bercerita. Semuanya adalah riwayat-riwayat sahihah. Imam Muslim yang riwayatkan. Terus, fanazala minhu malakun, kemudian malaikat turun dari pintu tersebut. Faqala, kemudian berkata malaikat tersebut. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fasallam. Kemudian ceritakan, ini malaikat tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu mengucapkan salam kepada baginda Nabi dan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Wa qala abshir bi nuraini, bergembiralah dengan dua cahaya. Utitahuma, yang engkau diberi dengan dua cahaya tersebut, lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tidak pernah ada nabi diberikan dua cahaya tersebut. Artinya kabarnya itu, kabar bahasanya itu adalah cahaya. Fatihatul kitabi wa khatimul baqarati, surat Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Suratnya sudah diturunkan kepada baginda Nabi. Cuman pemberitahuan tentang keutamaannya ini belum. Jadi ada orang yang diberi kenikmatan, tapi tidak semuanya begitu agungnya nikmat Allah sehingga tidak sadar. Yang menyadarkan yang lainnya. Ada di rumahmu itu sesuatu yang sangat istimewa, orang lain pun nggak punya. Apa itu? Sudah ada di rumahnya. Tahu enggak? Tempatmu itu enak sekali, coba. Di belakang ada sungai pembuangan air. Oh iya, iya betul. Yang lain nggak punya, baru sadar begitu loh. Jadi ayat itu sudah turun, keutamanya banyak. Malaikat datang beritahu, ya Rasulullah, bahwasanya ada sesuatu yang sudah diturunkan kepadamu, dan itu sebenarnya cahaya yang istimewa, maksudnya kelebihan daripada ayat tersebut. Lan taqra' biharfin minha, engkau tidak membaca satu huruf pun dari ayat tersebut, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberi. Maksudnya begini, ada dua cahaya yang diberikan kepadamu ya Rasulullah, yaitu surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai selesai. Itu adalah cahaya istimewa. Kamu tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab engkau akan diberi oleh Allah pengkabulan doa dibanding dengan baca surat Al-Fatihah atau amanar rasulu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Makna an-naqid as-saut. Naqid adalah saut. Nah, inilah kenapa para ulama setiap kali berdoa itu pasti dibarengi dengan Al-Fatihah. Itu bukan bid'ah dan bukan aneh. Hanya sebagian orang mengatakan ini. Pernah suatu kita akan mendengar, Masya Allah, seolah-olah alim betul tapi merendahkan hadis-hadis Nabi. Ini ngapain sih setiap doa kau pakai Al-Fatihah? Karena kayak tidak punya surat yang lain. Coba Al-Baqarah, Al-Imran, ngecek. Padahal ada hadis Nabi tentang surat Al-Fatihah. Makanya sebagian para ulama cukup kalau mau ruqyah, ngasih obat, ya semoga ya Allah sembuhkan ya Allah dia. Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah menjadi sebab dikabul. Lan taqra' biharfin minha illa wa'utitah, kamu tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab engkau diberi satu huruf saja. Bagaimana kalau Fatihah utuh? Bagaimana juga kalau dibaca juga amanar Rasul sampai selesai? Satu huruf saja menjadi sebab kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa kita. Ini hujahnya para ulama waktu mengatakan dikit-dikit Al-Fatihah. Baca doa, ya Allah semoga Allah mengabul hajatmu, Al-Fatihah. Oh gitu, iya ini Imam Muslim meriwayatkan. Memang dalam hal-hal begini-begini ini kita sering menemukan orang-orang aneh dalam urusan Al-Quran. Nanti dikit-dikit bid'ah, sesat, syuraka. Nanti baca ayat lain juga bid'ah, ada macam-macam Yasin nanti juga dikatakan bid'ah. Habis ini kesian dia.
Di gudangnya terlalu banyak kalimat bid'ah, mau dikeluarkan kemana susah. Jadi, semuanya tempelin. Jadi punya stiker bid'ah banyak banget. Jadi nggak habis-habis sih, tempelin bid'ah, bid'ah, bid'ah. Repot lah. Baca Al-Fatihah setelah doa, bid'ah. Jadi tradisi orang-orang yang mengamalkan sunnah itu. Hampir tidak ditemukan orang-orang yang anti, yang katanya suka sunnah-sunnah. Kalau doa ya biasa, doa saja Allahumma. Tidak berani baca Fatihah karena mungkin dianggap bid'ah tadi itu. Dan tidak semua dari mereka, karena tidak semuanya mereka ya terlalu banget tidak tahu ya. Ada yang tahu, mungkin mereka ya diam saja tapi tidak mengingkari, ada. Tapi ulama kita mengamalkan langsung Al-Fatihah. Baik. Bab istihbabil ijtima'i 'alal qiraati. Bab disunnahkannya al-istima'u, berkumpul 'alal qiraati, untuk membaca Al-Qur'an. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun, lihat, tidak berkumpul satu kaum, berkumpulan. Kemudian yang pertama berkumpul, yang kedua fi baitin min buyutillahi, di rumah Allah. Berkumpul di rumah Allah, di masjid. Yatluna kitaballahi, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dan mempelajari Al-Qur'an. Bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali akan menjadi sebab diturunkan kepada mereka as-sakinatu, ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmatu, dan akan menjadi sebab mereka diliputi rahmat dari Allah. Wa hafadhumul malaikatu, dan akan dikerumunin malaikat-malaikat. Malaikat ngerumunin ngapain? Ngurumun tok? Enggak, mendoakan kalau sudah begitu. Wa dzakarahumullahu biman fi man indahu, dan Allah akan banggakan, sebut fi man indahu, di hadapan orang, di hadapan makhluk terdekat Allah. Makhluk terkasih Allah, malaikat, para nabi, dan semuanya. Indiyah itu bukan indiyah tempat, indallah itu maksudnya yang dekat kepada Allah, karena Allah tidak bertempat dan Allah tidak memerlukan tempat. Jadi makhluk-makhluk terdekat Allah dan malaikat, Allah berbangga, hei malaikat itu orang pada kumpul. Deres Al-Quran, dia membaca Al-Quran, kumpul. Allah menyebut, membanggakan, dan Allah menurunkan rahmat, dan Allah memberikan ketenangan. Di sini ada dua, ijtama, kumpul, yang satu masjid atau di rumah Allah. Rumah Allah bukan gaib, bukan harus di rumah Allah. Artinya sebuah perkumpulan. Disebut rumah Allah di sini, para ulama mengatakan disebut yang termulia. Kumpulan dua kemuliaan. Baca Qur'annya adalah berkumpul untuk baca Al-Quran adalah mulia. Kemudian di masjid kemuliaan, biar terkumpul dua kemuliaan. Kalau ada perkumpulan membaca Al-Quran di luar masjid, ya nggak ada masalah. Cuman tidak seperti di dalam masjid tentunya. Rahmat turun, tetap turun. Karena masjid ini bukan gaib, bukan syaratnya harus di masjid. Asalkan itu tempat terhormat, bukan tempat terhinakan. Tempat terhormat, yang terhinakan merendahkan Al-Quran. Sudah tahu tempat untuk mau macam-macam melakukan maksiat, langsung kita menggunakan Al-Quran di situ. Al-Quran malah diremehkan, nggak benar. Tapi tempat yang terhormat atau tempat mubah. Berkumpul di sawah, lagi ngapain? Lagi panen, lagi mau nanam, atau di pantai. Kan selama ini ada di pantai yang ngapain itu? Yang buang kepala sapi. Sayang banget bawa ke pondok buat sop, enak itu. Kepala sapi dimasukin itu misalnya, sayang. Kumpul aja baca Al-Quran. Tapi hati-hati, pasti ada yang mengatakan itu bid'ah nanti. Sudah kumpul Al-Quran nggak apa-apa kok, bid'ah nanti. Dirubah perkumpulan yang tidak baik menjadi perkumpulan yang baik. Karena itu aslinya tempat mubah, pantai mubah. Kalau ada kegiatan yang tidak baik, diganti yuk bacaan Al-Quran atau baca dzikir, baca sholawat. Kali ini spesial Al-Quran, membaca Al-Quran lalu yatadarasunahu, mempelajarinya, mencoba memahami. Lihat, khasyatuhumur rahmatu, Allah akan menurunkan rahmat dan akan menurunkan ketenangan, dan malaikat pun ikut datang dan mendoakan orang yang ada di tempat tersebut. Nah ini keutamaan berkumpul kita membaca Al-Quran.
Kemudian yatadarasuna itu ada maratib, martabat. Martabat yang pertama tadarasun itu adalah membaca, satu mendengar baca, jadi semuanya sama-sama khatam. Misalnya satu baca bismillah Fatihah, selesai, satu baca Fatihah lagi didengar. Jadi saling membenarkan, saling mendengar. Kalau saya baca surat Al-Fatihah dari mulut saya sendiri, mungkin kekhusyuannya sangat berbeda di saat saya mendengar dari orang. Karena waktu saya membaca Al-Fatihah itu masih harus menjaga, memperhatikan mana hurufnya, mana matnya dan sebagainya. Tapi di saat saya mendengar dari orang lain, tinggal mendengar tok, saya tidak usah mikir, lebih nikmat. Lebih hadir kekhusyuan saat itu. Maka tadarus itu artinya apa? Satu membaca, kemudian ganti satu membaca. Ini martabat yang pertama seperti itu. Ada yang satu membaca, satu menyimak. Mendengar ya. Itu sepertinya begitu, yang satu membaca, yang satu mendengar. Bukan yang satu membaca di mic, yang lain ngerokok atau makan di pinggir sana, bukan. Itu kan tadarus, kan tadarus itu yang penting mic-nya suara bunyi di Ramadan. Mic-nya bunyi, jadi 4 orang, memang banyak 4 orang atau 6 orang, tapi yang baca satu, yang lain apa? Ngopi di pojok, menyimak, takut ada yang salah. Jadi kita bisa perhatikan dengan mata kita, membaca, melihat. Ini tadarus bentuk yang kedua seperti itu. Jadi yang satu membaca, yang satu melihat, baca, melihat, ini tadarus juga. Ada bentuk yang ketiga adalah karena waktu, mungkin karena tempat, pengen menghatamkan Quran dalam semalam, sehingga membagi juz-juz itu. Ya kalau ya kan, pengen di rumah ini lengkap dibacain Al-Quran secara sempurna 30 juz. Tapi kalau 30 juz dari awal sampai akhir, waktunya sangat mepet. Ya sudahlah, baca satu juz dibagi 30 orang, satu baca. Tapi semuanya pahalanya satu juz, bacaanmu satu juz. Tapi secara umum semuanya dapat pahala. Jadi semangat baca Al-Quran menjadi 30 juz. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Karena memang tidak ada waktu, karena perkumpulan kita hanya berapa? Hanya malam Jumat saja. Bagaimana malam Jumat kita khatam Al-Quran? Malam Jumat khatam Al-Quran. Ya sudah, lagi ini aja caranya, sudahlah setiap malam Jumat kita kumpul, bagi-bagi juz saja deh. Bagi-bagi juz, satu baca satu juz, 2, 3, tapi nanti Jumat-Jumat di rolling, supaya yang kemarin satu juz jangan baca satu juz lagi. Paling lancar kan satu juz, karena setengah hafal itu tok, itu aja pegangannya. Ganti besok juz kedua, tapi diam-diam mereka juga akan selesai 30 juz tiap orang. Tapi herannya yang demikian kita juga menemukan beberapa fatwa orang itu katanya bid'ah. Pusing saya itu. Ini ada satu fitnah, itu juga bid'ah, karena Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Membaca Al-Quran bid'ah. Kemarin Yasinan nggak boleh, memang Quran cuma Yasin tok, kenapa tidak yang lainnya? Itu bid'ah. Di saat baca Al-Quran satu juz juga dikatakan bid'ah. Jadi urusan Al-Quran itu ternyata banyak katanya bid'ah, itu saya pusing. Banyak pertanyaan urusan Al-Quran, dikit-dikit subhanallah. Anda baca Al-Quran satu juz, siapa yang menyalahkan? Anda bacakan satu juz, dapat pahala atau tidak? Pahala. Anda baca Quran satu juz, dapat pahala. Kenapa kok jadi salah ini? Baik, ini jadi Anda, cuman yang paling utama yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus bisa mendengar, membaca sampai khatam setiap orang. Tapi yang seperti dikatakan, kalau yang sempurna tidak bisa, ya jangan sampai tidak sama sekali lah. Kalau orang tidak bisa menghatamkan Al-Quran setiap tahun, ya paling tidak ya 5 tahun sekali lah. Ya, lama nih, setiap hari satu lembar. Karena yang lain nggak bisa, ya sudahlah. Bisanya Yasin, ya Yasin tok. Bolak-balik. Bisanya itu. Yang hafal itu. Kawannya juga itu semuanya. Atau bisanya qul huwallahu ahad, ya qul huwallahu bolak-balik. Kan sudah kemarin disebutkan, mengulangi. Bagi yang hafal ayat yang lain pun mengulang qul huwallahu tidak salah kok. Yuraddidu, mengulang-ulang kemarin. Jadi selagi membaca Al-Quran, jangan gampang dah disifati dengan sifat yang menyeramkan sampai orang awam pada putus semangat untuk baca Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran, memudahkan kita untuk baca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.